Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bahasa pemrograman web. Nah, pada bahasa pemrograman web ini kita akan membahas mengenai PHP. Nah, jadi PHP pada bahasa pemrograman web itu digunakan untuk logika pemrograman dari websitenya nanti. Nah, jadi ketika kita ingin membuat sebuah web, itu ada beberapa yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah HTML untuk desainnya. Kemudian CSS untuk mempercantik tampilannya. Nah, terus kali ini kita akan belajar logika programnya yaitu PHP. Nah, untuk menjalankan PHP, syarat-syarat yang harus kita penuhi adalah pertama kita harus menginstal aplikasi yang namanya SAM. Nah, seperti ini. Aplikasi SAM itu bisa kita akses atau kita download ya pada halaman. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ada di website Apache Friend. Nah, di sini kalian bisa pilih SAM-nya ya. Jadi misalkan kalian pakai Windows ya, kalian pilih yang atas ini. Kalau Linux pilih yang Linux, kalau macOS pilih yang macOS. Nah, kalau yang Windows ini di sini ada 3 ya, ada 3 jenis. Nah, 3 jenis ini yang membedakan adalah versinya. Ya, jadi di sini ada versi untuk PHP-nya ya. Jadi 72, 73, ada 74. Nah, jadi nanti tinggal pilih saja versi yang mana. Kalau disarankan sih pakai versi yang paling tinggi yaitu yang 74. Nah, kemudian setelah download kalian install seperti biasa ya. Nah, setelah instalasi selesai itu nanti kalian misalkan installnya di C ya, kayak punya saya ini di C. Nah, nanti otomatis di situ akan ada folder SAM. Nah, di dalam folder SAM ini kita buka ya. Nah, di dalam SAM kita bisa mendapatkan beberapa paket aplikasi secara langsung di sini. Nah, kita buka SAM control panelnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi di dalam aplikasi SAM nanti terdapat Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat. Nah, di sini yang akan kita pakai untuk pemrograman PHP atau web itu adalah Apache sama MySQL. Sementara kita pakai Apache dulu karena kita hanya pakai PHP-nya saja, belum ke database. Jadi kita masih pakai Apache-nya saja yang di start. Nah, kalau kita hanya butuh Apache ya cukup Apache-nya saja yang di start ya. Jadi nanti MySQL-nya stop. Nah, kemudian untuk memulai coding PHP itu kita harus menyimpan file PHP-nya di dalam folder htdoc yang ada di dalam folder SAM. Ini ada folder htdoc. Nah, di dalam sini kita bisa menyimpan file PHP-nya. Nah, kita coba di sini buat folder baru aja. Nah, di sini misalkan PHP dasar. Nah, PHP dasar. Nah, pada materi kali ini saya akan membuat PHP menggunakan Sublime. Menggunakan Visual Studio Code. Nah, ini kita sudah bikin foldernya di sini. Kemudian kita buka Visual Studio Code. Oh iya, Visual Studio Code ini bisa kalian download juga di sini ya. Visual Studio Code download. Nah, ini ada. Nah, di sini kalian bisa pilih untuk OS-nya juga ya, ada Windows. Terus ada Linux, ada Mac juga di sini. Nah, untuk Windows di sini juga kalian bisa pilih yang berapa bit. Terus apa yang langsung installer atau yang dalam bentuk zip. Nah, ini kalian bisa pilih. Download terus install saja. Nah, kemudian kalian jalankan.
Nah, tampilannya nanti akan seperti ini ya. Jadi, nah contohnya untuk membuka folder yang tadi kita tinggal klik File, Open Folder. Nah, kita arahkan ke htdoc. Buka. Tadi foldernya namanya PHP dasar. Nah, ini. Nah, ini kita sudah masuk ke folder yang ada di dalam htdoc tadi ya. Jadi nanti lebih mudah dalam proses pembuatan file PHP-nya. Nah, kemudian untuk membuat file PHP yang harus kita lakukan adalah ketika menyimpan sebuah file itu akan berekstensikan .php di belakangnya. Jadi bukan seperti HTML ya. Ketika kalian simpan HTML kan dotnya HTML. Nah, kalau PHP. Nah, di sini cara menambahkan file baru ya. Ini kan kita lihat di sini ada new file. Kita pilih aja new file. Nah, kita masukkan misalkan di sini hello .php. Kita langsung tulis .php kemudian enter. Nah, otomatis di sini akan dibukakan sebuah jendela baru ya. Nah, untuk menuliskan kode PHP kita memerlukan tag PHP. Nah, tag PHP itu seperti ini. Nah, jadi harus di antara kode PHP ya. Nah, seperti ini. Harus di antara tag PHP. Tag PHP adalah tag seperti ini ya. Jadi kita awali dengan tanda kurung, kemudian tanda tanya PHP. Kemudian di sini kita tulisan codingnya, baru nanti tutup tagnya kita pakai tanda tanya kurung tutup. Misalkan kita mau cetak hello world ya, tinggal kita pakai echo. Kita masukkan stringnya di sini, misalkan hello pemrograman web. Nah, seperti ini. Nah, untuk menjalankannya ya, kita bisa langsung ke browser. Nah, cara menjalankan PHP itu kita harus ke browser kemudian ketik localhost. Tapi dengan syarat Apache-nya sudah aktif ya atau sudah start. Kemudian kita masuk ke localhost / nama foldernya php dasar / kemudian nama filenya hello.php, enter. Nah, hasilnya seperti ini, hello pemrograman web kurang G. Nah, kita ganti simpan saja, langsung Ctrl S. Kita cek lagi di sini, refresh. Nah, jadi hasilnya seperti ini untuk bahasa pemrograman web untuk mencetak hello world ya. Jadi di PHP ketika kita mau mencetak string kita menggunakan sintak yang namanya echo. Kalau di Java dulu println system out print ya. Kalau di C++ pakainya print, Python print ya. Jadi sebenarnya sama saja, cuman sintaknya yang beda. Oke, untuk materi tentang Hello World kali ini kita cukup sampai di sini dulu. Untuk materi selanjutnya, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.